apa kabar teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kebenaran firman Tuhan yang kemarin tentang mengalami terobosan di tengah tekanan dengan memiliki iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Sudahkah kita memiliki iman? Mari kita melangkah kepada hal yang kedua yang tentunya akan membuat kita semakin bersemangat lagi di dalam menjalani tahun 2025 ini. Haleluya. Mari kita baca di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Haleluya. Yabes ini adalah salah satu contoh orang di dalam Alkitab yang mengalami terobosan baru di dalam hidupnya. Dan kehidupan Yabes ini dicatat di dalam Perjanjian Lama. Sesungguhnya Yabes ini memiliki latar belakang kehidupan yang sebenarnya kurang mendukung. Karena apa? Karena dia dilahirkan dari keturunan yang tidak diperhitungkan sama sekali. Nama Yabes ini pun memiliki arti yang kurang baik. Nama Yabes itu berarti sakit, membawa kemalangan dan kesusahan. Kalau sekarang saya melihat ketika ada ibu hamil, ya pasangan-pasangan muda ya dalam menantikan kelahiran anaknya, mereka sudah sibuk mencari buku-buku untuk mencari siapa nanti nama anak yang akan dilahirkan oleh ibunya ini. Dan mereka berusaha untuk mencari nama yang secantik mungkin, sebaik mungkin, sebagus mungkin. Tentunya bukan hanya sekadar cantik dan bagus namanya, tetapi disertai dengan harus dengan arti yang bagus. Jika di awal mereka tahu artinya tidak baik sekalipun kedengaran nama itu sangat indah, tetapi artinya jelek, saya yakin mereka tidak mau memakainya. Karena saya yakin setiap orang tua dimanapun menginginkan anak-anaknya sukses dan berhasil. Tetapi berbeda dengan ibunya Yabes. Ibunya Yabes ketika dia melahirkan Yabes dengan penuh kesakitan, dia menamai anaknya ini dengan Yabes. Yang artinya adalah sakit, membawa kemalangan dan kesusahan. Luar biasa, ibu ini mungkin saking begitu putus asanya, saking dia merasa bahwa aduh, ketika saya melahirkan anak ini benar-benar di dalam kesakitan, benar-benar di dalam kemalangan. Nah, menurut pemikiran manusia, menurut akal manusia, Yabes ini pastinya tidak akan punya pengharapan. Dari arti namanya saja sudah buruk, ya. Saya yakin kalau Yabes tahu bahwa ibunya sudah memberikan nama ini kepada dia ketika dia masih bayi, tentu dia tidak bisa menolak apapun yang ibunya berikan untuk dijadikan nama. Tetapi kalau seandainya Yabes tahu, pasti dia akan memarahi mamanya. Kenapa mama memberikan nama yang buruk ini kepada saya? Tetapi hal itu tidak akan mungkin terjadi. Setelah dia besar, setelah dia dewasa, baru dia tahu bahwa arti dari namanya itu sungguh tidak baik. Tapi apakah Yabes tetap hidup di dalam keputusasaan? Apakah dia meratapi nasib malangnya? Tentu tidak. Justru Yabes mengalami terobosan yang baru. Walaupun menurut pemikiran manusia dia tidak diperhitungkan. Karena di dalam Mazmur pasal 75 ayat 7 sampai 8 dikatakan, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Haleluya. Apa yang terjadi? Yabes yang tadinya adalah seorang yang dipenuhi kesakitan, kemalangan dari arti namanya, justru mengalami pemulihan hidup, bahkan namanya terdaftar sebagai orang yang memperoleh peninggian dari Tuhan. Haleluya. Jangan khawatir dengan nama saudara, jangan khawatir dengan latar belakang saudara, jangan khawatir dengan masa lalu saudara. Jika saudara berlaku benar di hadapan Tuhan, nanti kita akan melihat tentunya Yabes melakukan tanggung jawab yang luar biasa. Sehingga dia mengubahkan, mengalami terobosan baru sehingga berkat Tuhan akhirnya menjadi miliknya. Peninggian Tuhan menjadi miliknya. Jangan juga bermimpi dengan tidak melakukan apapun, dengan tidak mengerjakan terobosan apapun, maka kita akan mendapatkan peninggian dari Tuhan. Kita melihat
Apa rahasia hidup Yabes sehingga akhirnya dia yang tadinya direndahkan akhirnya ditinggikan oleh Tuhan, memperoleh pemulihan dan peninggian dari Tuhan, yaitu kekuatan doa Yabes. Haleluya. Yabes adalah seorang yang berdoa. Meskipun doa Yabes itu sepertinya sederhana, tetapi bermuatan iman. Haleluya. Di bagian yang pertama kemarin kita sudah belajar terobosan di tengah tekanan. Percaya walaupun kita belum melihat keadaan berubah. Itu merupakan terobosan awal di dalam menjalani dan menghadapi segala tekanan di dalam hidup kita. Dan kita melihat yang kedua, bagaimana doa Yabes. Dia memiliki kekuatan doa sekalipun doanya sederhana, tetapi memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Pokok doa Yabes itu tidak terfokus kepada dirinya sendiri, tetapi justru bertujuan untuk kepentingan memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan akhirnya doa Yabes ini berhasil untuk menggerakkan kuasa Tuhan, menghasilkan kuasa Tuhan, menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak. Haleluya. Dari 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-9 tadi dikatakan, kita baca tadi bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya sendiri memberikan kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Meski pada awalnya dipandang remeh oleh sesamanya, itu tidak membuat Yabes kehilangan semangat dan membuat dia berputus asa. Tetapi lihat, dia bukan menyerah. Dia tidak berpasrah. Tetapi apa yang Yabes lakukan? Yabes justru berjuang dan hidupnya semakin mengandalkan Tuhan. Haleluya. Dia semakin giat berdoa. Dia semakin semangat untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Seberat apa beban dan tekanan hidup yang saat ini teman-teman sedang hadapi? Mungkin itu berasal dari tahun 2024 kemarin yang belum selesai. Memasuki tahun yang baru ini, mari kita berlaku benar. Supaya apa? Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan nyata. Lihat apa yang dilakukan oleh Yabes. Sekalipun dia berasal dari keturunan yang tidak diperhitungkan. Bahkan dia tidak dianggap oleh saudara-saudaranya. Bahkan ibunya pun membuat nama yang buruk pada Yabes. Tapi lihat dia berjuang. Sekali lagi harus berjuang. Haleluya. Berkat Tuhan itu juga kadang kita harus dapatkan lewat perjuangan. Kalau kita mau menang, kita juga harus siap berjuang. Dengan cara bagaimana? Berjuang, berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup kita semakin mengandalkan Tuhan. Sukalah berdoa, suka bergumul dengan Tuhan, suka berseru kepada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Apa isi dari doa Yabes? 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10, doa Yabes, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Ini doa yang sangat sederhana tetapi disertai dengan ketulusan dari Yabes. Dan ia ucapkan itu kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kalau orang sekarang katakan afirmasi, jika kita ingin hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita, kita juga harus mengucapkan hal-hal yang positif. Doa-doa kita juga harus positif, meminta kepada Tuhan, meminta kelimpahan daripada Tuhan, memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, menjauhkan aku dari malapetaka, melindungi aku, menyertai aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Ini juga menjadi doa kita di sepanjang tahun 2025. Ucapkan doa Yabes ini setiap hari. Supaya apa? Supaya kita juga memperoleh terobosan yang baru, yaitu kemenangan. Karena kunci untuk memperoleh jawaban doa dari Tuhan adalah jangan menyerah. Haleluya. Keadaan belum berubah, jangan menyerah. Doa terus. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan seburuk apapun keadaanmu. Mungkin saat ini memang sedang sangat terpuruk. Keadaan sepertinya benar-benar lembah kekelaman. Jangan berhenti berdoa. Jangan menyerah. Sekalipun nama Yabes itu tadi artinya buruk.
dan penuh dengan kemalangan. Tetapi dia tidak menyerah begitu saja. Dia menang atas segala pemerintahannya. Ada satu karakter dari diri Yabes yang menjadi faktor penunjang, yaitu kesetiaannya. Mari kita menjadi orang-orang yang setia di sepanjang tahun 2025. Dia meminta berkat, dia meminta perluasan wilayah. Karena dia rindu menjadi saluran berkat. Ingat, ketika kita meminta dari Tuhan supaya kita diberkati dengan tujuan bahwa nanti kita juga akan menjadi saluran berkat, maka Tuhan pasti akan memberikannya bagi kita. Haleluya. Tapi kalau kita meminta supaya diberkati berlimpah-limpah dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, egois, dan tidak memperhatikan orang lain, tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan, tidak memperhatikan orang-orang yang sedang di dalam kesusahan, maka Tuhan juga tidak akan berkenan kepada doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah yang sungguh baik. Jadi marilah kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti doa Yabes ini, bukan berfokus pada kepentingan diri kita sendiri, tapi kita menginginkan agar doa-doa kita itu memperoleh jawaban dari Tuhan. Milikilah hati seperti hati Yabes. Segala sesuatu memang dia tujukan untuk memuliakan nama Tuhan. Efesus 3 ayat yang ke-20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sudahkah kita percaya bahwa di dalam diri kita bekerja kuasa Allah? Ini dulu yang harus kita yakini. Jika kita percaya bahwa ada kuasa di dalam diri kita yang siap untuk bekerja, maka bagi Allah lah kemuliaan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Haleluya. Ini juga menuntut iman. Jangan berhenti berdoa. Jangan menyerah. Jika belum terjadi, jika peninggian itu belum datang, tetaplah berdoa. Bukan dari gunung. Kita baca di ayat yang kemarin bahwa bukan dari gunung-gunung, bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Karena Allah adalah hakim, direndahkannya ya satu dan ditinggikannya ya lain. Sekalipun mungkin peninggian itu belum datang, tetaplah berdoa. Tetaplah percaya bahwa pada waktunya jika motivasi kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan mengangkat kita. Seperti Yabes, dia tetap berdoa dan doanya itu fokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Tuhan meninggikan Yabes pada waktunya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.